podcast Kepo. Bersama saya Amsi akan menemani podcast kali ini. Dan untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang hidup minimalis ya. Di sini ada narasumberku yang Masya Allah sudah menerapkan hidup minimalis. Kita akan mengambil ilmu-ilmu dari narasumberku ya. Itu ada Kak Indi dan Kak Faidona Atria. Say hi! Halo teman-teman. Oke, halo. Hai. Selamat datang ya di podcast Kepo di program apa? Program hidup minimalis gitu. Oke. Gak apa ya, kita akan mengusut tuntas gitu apa sih hidup minimalis menurut kalian gitu. Nah, aku kalau boleh tahu gitu ya dari Dona dulu deh, hidup minimalis itu kayak gimana sih Kak? Hidup minimalis simpel aja ya, nggak ribet, Oke, gue. nggak usah apa ya. Kalau misal contoh kecilnya kita bawa air, pengen minum, tinggal bawa air, nggak usah ntar minum apa ya di sana, ntar gimana ya nyari air, nggak usah begitu, tinggal aja bawa air. Kalau nggak nemu air, beli di warung depan gitu kan ada gitu loh, nggak usah ribet. Gak usah gitu juga aja. tidak menurut Kak Dona. Kalau menurut kali ini gimana sih? Kalau aku ya hidup minimalis. Ini disclaimer dulu karena pengertian tentang minimalis itu kan banyak ya. Iya. Dari misalnya warna minimalis, kehidupan minimalis, pola pikir minimalis banyak ya. Tapi kalau menurut aku minimalis itu ya pakai yang benar-benar perlu gitu. Betul. Yang di hidup kita tuh ya udah simpan yang benar-benar perlu aja gitu. Singkirkan yang nggak perlu gitu sih. Oh gitu ya. Ya sih secara ringkasnya gitu kan minimalis itu kita mengurangi ya. Misalnya kita dari barang ya, kita bisa mengurangi barang-barang yang gak penting. Jadi kita cukup meminimalisir keinginan, tapi kita bukan memperbanyak, kita lebih ke kebutuhan. Betul. Nah, kalau misalnya kita kan bahas hidup minimalis sehari-hari aja ya, karena memang kita belum punya rumah, tapi soon lah kita ya. Kita akan bahas lagi hidup minimalis di rumah, tapi kali ini kita akan membahas yang sehari-hari aja. Nah, selama ini kalian pernah gak sih ngerasa kalau barang itu udah apok gitu, udah kayak pusing gitu lihat barang-barang yang udah banyak gitu kan, sampai sekarang kalian nerapin hidup minimalis gitu. Nah, langkah pertama kalian itu gimana sih ngilangin barang tapi tanpa kehilangan gitu? Mungkin dari kamu dulu deh. Sebelumnya ya jujur aku bukan orang yang mudah dikeluter barang kan langkah pertama minimalis itu biasanya yang orang-orang lakukan itu dikeluter barang ya. Iya. Kayaknya ini nggak penting deh, udah dijual pre-love ataupun dikasihkan gitu ya. Kalau aku sebenarnya malah tipe orang yang menyimpan banyak barang karena biasanya nyimpan kenangan atau menyimpan momen tuh di barang ya. Bukan orang ya. Jangan sakit tuh dia. Nggak boleh. Sekecil misalnya postcard ataupun tiket kereta itu biasanya aku simpan karena aku merasa ini tuh ada kenangannya Itu gitu. nggak penting sih. Iya itu Iya. sebenarnya makanya tadi sebenarnya PA bilang kalau kita tuh udah menerapkan minimalis, di satu sisi tuh aku belum menerapkan bagian yang itu. Oh. Karena ya itu kayak ingin menyimpan momen-momen itu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat pengertian minimalis ya kita gunakan barang yang ada dan tidak melulu menambah gitu ya. Gunakan semaksimal mungkin barang yang ada. Itu aku cukup mempraktekkan di kehidupan sehari-hari, tidak gampang beli karena nggak ada duit aja sih. Iya sih itu sih biasanya sih. Biasanya itu. Iya kan orang minimalis Bukan itu perkara betul. lucu, penting ya butuh atau nggak butuh. Iya, Punya duit. punya duit aja. Karena kayaknya sebagian besar mahasiswa paling perantauan gitu ya, kayaknya kalau urusan itu kita sudah menerapkan minimalis. Kita menggunakan barang yang ada karena ya udah kita nggak punya duit aja buat beli gitu. Ada plus minusnya aja gitu. Oke, ntar kita bahas yang tentang nggak ada duit tuh. Iya, Itu dari kamu ya langkahnya itu. Terus kalau dari Dona gimana nih? Kalau dari aku seputar barang itu tadi sih yang ngerasa kayak ini nggak butuh ya langsung aja disingkirin, langsung dibuang gitu aja. Kayak misal tadi tiket buat apa gitu loh. Berbalik ya. Banget ya. Buat beda. apa? Maksudnya iya kenangan iya. Tapi ya udah kalau udah Iya. dibuang ya udah. Nggak usah disimpan gitu loh, ngapain disimpan? Iya, nggak tahu kenapa karena Tapi kalau misalnya kayak tadi tiket ya itu kamu misalnya setiap perjalanan tuh kamu simpan tiketnya semua apa? Atau ada momen-momen tertentu? momen-momen tertentu aja. Oh. Kayak misalnya liburan mana yang berkesan nih,
disimpan momennya itu selain biasanya kan kita foto-foto tentunya ya, itu tiketnya disimpan terus biasanya ditempel ada kayak buku tuh isinya postcard kayak gitu loh, buat nanti ada waktunya itu buat aku lihat kembali tuh ada cerita di situ walaupun itu cuma tiket. Isi jurnal ya. Oh ya, gitu. Iya, Semacam kebetulan gitu. aku suka Journaling ya. journaling gitu loh, jadi kalau buat minimalis bagian itu aku kayaknya belum bisa. Belum bisa, tapi kalau misalnya dari secara style mungkin ya bisa kali ya. Ya Udah- itu sudah- banyak lagi. Kayaknya rasanya. baru-baru ini gak sih Rindy minimalis stylenya? Sebenarnya kalau minimalis tadi kan beda lagi ya. Iya. Ya itu tadi karena orang-orang tuh mengiranya, bukan mengira tapi terlanjur terdoktrin kalau pakaian minimalis itu biasanya warnanya monokrom gitu kan, atau iya warnanya senada itu. Padahal konsep minimalis itu ya udah kita punya baju yang itu pakai yang itu, tidak biasanya orang-orang yang pengen berubah jadi pakaian style minimalis lifestyle itu malah beli lagi gitu. Betul. Biasanya kita punya baju warna ini tapi aku mau jadi minimalis lifestyle deh, jadinya beli lagi, padahal itu menyalahi aturan lifestyle minimalis gitu. Karena yang dikejar itu mungkin warnanya ya, orang minimalis gitu, bukan pakaian minimalis. Karena pakaian minimalis ya itu tadi, kita pakai yang ada di rumah gitu, nggak perlu membeli lagi kalau nggak butuh gitu. Kan kadang ada orang, contohnya saya sih sebelum ini ya gitu. Karena kan ada tuh misalnya satu influencer yang memang inspirasi, tau kan outfit inspiration sih kayak gitu. Itu kan belajar dari sana juga mulai mix and match gitu. Nah, kamu pernah gak sih kayak ada satu influencer yang memang menjadi acuan kamu buat beroutfit gitu? Ada nggak? Kalau dari aku ada sih, dari segi yang pertama karena dia fitnya menarik, itu yang pertama. Yang kedua, outfit dia warna kesukaan dia sama aku sama-sama biru gitu, tapi dia cowok, aku cewek gitu. Tapi ada itu kan, maksudnya cocok-cocokan juga kan? Iya, Ada cowok ada. cewek. Kamu ada nggak? Kalau spesifik satu influencer nggak ada ya, tapi biasanya kan ada lewat di Iya. timeline gitu ya. Ya itu cukup tertarik sih, tapi sejauh ini aku ya belum terlalu menerapkan, apalagi yang warna-warna itu loh. Jujur aku belum bisa. Yang mix and match Iya, gitu. misalnya pakaian minimalis tuh warnanya ini, jadi dia keseharian tuh pakai itu gitu. Aku belum bisa sih kalau minimalis versi warna gitu Iya. ya, pakaian itu aku kayaknya belum sih. Tapi cuma kadang suka sama influencer yang kebetulan lewat aja di timeline. Tapi itu jadi wishlist, gak pernah jadi wishlist gitu. Kalau misalnya aku bakalan beroutfit kayak gini gitu. Iya, ini udah baca di buku aku ya, kayak pengen nih jadi minimalis gitu, orang kayak outfit minimalis gitu ya. Ada ya, emang ada ya? Ada tulisannya kan? Oh, ada. Pernah ngejek itu waktu itu. Oh ya, nggak tahu lupa ya. Kalau aku bentar mau nambahin, kalau aku yang influencer tadi sebenarnya bukan sebagai acuan kayak outfitku berdasar dari dia gitu, enggak. Cuma karena emang suka aja sama fitnya, yang pertama itu tadi, sama warna kesukaan kita sama. Terus outfit dia itu yang gak neko-neko, kayak dia nggak pernah pakai kemeja kotak-kotak flanel, nggak pernah pakai kemeja itu, kayak keren banget. Cowok nggak pernah pakai kemeja itu kan keren banget, kayak angkat gitu loh gitu. Terus kalau dari baju ya aku senyamannya aja sih, kayak ada baju yang kesukaan, kayak ini salah satu contoh baju kesukaan. Sering banget ya ngelihat saya pakai baju ini gitu. Ya ini konsep minimalis juga, pakai yang ada gitu. Iya, ya itu. Makanya senyamannya aja, seadanya aja gitu. Nggak perlu yang besok mau ke Malang, pakai baju apa ya? Kayak nggak usah gitu. Pakai aja yang gitu. Pakai aja yang Pakai ada yang aja. Tapi biasanya kalau cewek itu kayak, misalkan ada agenda nih seminggu ke depan, tadi kan udah pusing sama outfit. Iya. Itu mungkin salah satu kalau kita kebanyakan pakaian. Iya, masuk gitu ya. Karena ada suatu namanya istilah atau peribahasa atau apa deh itu namanya, kalau kita tuh dihadapkan dengan lebih banyak pilihan, maka kita lebih stres, lebih pusing. Benar. Lebih baik dihadapkan misalnya 2 pilihan atau udah satu aja gitu, malah bisa mempersingkat waktu kita, tenaga kita gitu. Dan itu merupakan salah satu tujuan minimalis juga kan. Kayak Tapi dia gitu nggak tipe orangnya? tipe yang gimana? Kayak gitu tadi. Pusing. Pusing milih outfit gitu. Padahal kan kita kan jauh gitu ya. Pasti dalam gak banyak itu baju kita kan selemari itu tuh udah pusing nggak milihin outfit gitu buat nyocok-nyocokin kemana gitu. Pusing, sebenarnya pusing walaupun aku merasa baju aku nggak sebanyak
pick me nih ya jadinya, nggak sebanyak orang lain gitu, karena aku lihat apa Nggak banyak sih. iya emang baju aku nggak banyak kan. Nah bingungnya itu mix and match yang mana lagi yang kayaknya tuh belum dipakai gitu. Iya. Itu sih ya pusingnya. Tapi kan ada yang orang-orang yang mau jalan tuh beli baru gitu. Nah, itu kayak impulsif buying. Iya. Jadi ya itu bingungnya karena Penuh-penuhin lemari banget. Terus kalau udah merasa udah dipakai, ya kemarin udah tak pakai, aku harus pakai lain, kayak kenapa terus kenapa kalau udah dipakai? Bahkan ada yang kalau udah difoto ya itu nggak mau. Bener banget itu kayak ya udah sih nggak usah diupload fotonya gitu loh. Iya, bener. mungkin dia tidak menganut minimalis. Kesel banget, itu ribet banget itu. Ribet ya terus Ribet. ya. Aku juga ngerasa kayak kok ada yang kayak gitu kan. Nah tadi kan ngomongin impulsif buying, kalian pernah nggak sih kalau mau beli sesuatu tanpa direncanakan tapi kayak langsung mendadak banget hari itu, gak butuh-butuh banget sih, lebih tuh kayak langsung beli gitu, pokoknya harus beli, besok harus ada gitu, pernah nggak sih? Pernah. Sering apalagi karena lucu. Bukan orang fungsi itu sering. Oh iya, Iya. kamu juga? Kalau aku iya sih, kayak action figure gitu-gitu. Itu yang pernah. impulsif. Tapi langsung dari cara pakaian gitu, pernah nggak? Tanpa perencanaan, tanpa mikir apapun langsung beli gitu. Enggak sih kalau pakaian enggak. Atau Sejauh beneran ini gitu? belum nambah ini juga, nambah barang di lemari juga belum. Kalau Banyak. pakaian Masih ke barang ya? Iya barang. Kalau boleh tahu kalian beli pakaiannya nih lebaran doang apa gimana sih gitu? Kalau Aku ya 2 tahun ini lebih beli baju cuma lebaran 2 tahun ini. Lebaran ini. Gitu. Kamu? Kalau aku malah bisa lebaran nggak beli, tapi di waktu yang lain. Tapi nggak yang 1 tahun itu banyak tuh enggak. Begitu. Itu sih. Ya sesuai kebetulan aja misalnya di momen ini tuh aku belum punya sama sekali dan misalnya dress code-nya yang harus itu dan aku belum ada dan ya udah itu kan kepepet gitu ya butuh Iya. jadi beli gitu sih kalau Kan pakaian. karena dasar kebutuhan ya. Iya kalau pakaian. Tapi kalau barang tuh impulsif banget Sering. karena dulu tuh aku ada cerita nih ya beli karena lihat di biasanya kan cewek tuh gampang banget scroll shop. Iya. Boleh nggak sih sebut ini e-commerce gitu ya? Itu tuh aku nemu jam baker, iya nggak sih jam baker namanya? Iya. Kayak belang gitu. Iya, lucu banget itu tuh kayak bening terus warnanya kayak apa sih plastik gitu bentuknya. Aku langsung ngecek walaupun nggak semahal itu ya. Terus nyampe seneng tuh, besoknya mati, udah nggak bisa dipakai lagi. Terus kamu nanggepinnya gimana Terus tuh kayak- kalau kayak gitu? Pertama kan sakit dulu kayak apa sih gitu. Jadi tapi abis itu berpikir lagi kalau belanja. Apalagi kayaknya enggak deh gitu. Ingat-ingat itu aja kayaknya enggak deh nggak perlu gitu. Terus juga kalau supaya biar nggak impulsif buying itu ya ada satu motivasi tuh biasa lewat di sosial media itu kalau kita belum punya uang 3 kali lipat dari harga itu jangan beli dulu gitu. Itu biar bisa ngerem impulsif buying. Kalau aku Iya. gitu. Karena kan sekarang pakaian tuh banyak banget macamnya ya, sampai kayak bingung. Ada Korean style, terus ada apa lagi sih lah kayak gitu. Kalian tertarik gak sih beli-beli gitu atau ada rencana gitu buat beli pakaian yang sekarang gitu? Kalau bahasa kasarnya FOMO gitu ya. Kalian gimana sih style minimalis ala-ala kalian itu kan? Bahkan ada yang minimalis tuh warnanya tuh warna yang apa sih? Yang bumi-bumi gitu. Iya, Kan cewek kayaknya bumi, kayak cewek. estetik gitu Iya, ya, estetik banget gitu, minimalis tapi menjaga estetika dan kenyamanan gitu. Nah, kalian tuh tipe outfitnya kayak gimana sih gitu? Kalau aku lebih suka karena kehidupanku kayak nggak melulu di mall gitu enggak kan. Itu lebih suka pakai sarung sama pakai jaket. Kalau mau keluar pun pakai itu. Bahkan pernah nih suatu ketika itu lagi main di Jakarta di rumah kakak. Ya. Saking emang bener-bener males ngeluarin baju, kudu setrika dulu biar nggak kelihatan lecet gitu kan. Males, jadi ke mall pakai sarung, pakai sandal jepit, pakai jaket, kerudung hitam udah. Gitu jalan-jalan mall, belanja juga beli sepatu paling karena dibeliin gitu kan. Oh, iya. Nggak yang apa ya, nggak yang ribet. Bahkan setiap ngopi, maksudnya setiap keluar sama temen nongkrong itu paling sering jaket, pakai jaket. Pakai jaket. Seneng banget ya pakai jaket ya. Seneng banget. Meskipun cuacanya panas gitu. Ya itu salah satu trik menghindari matahari juga sih. Karena kan nggak enak loh. Kalau misal
berangkat kuliah pakai baju udah rapi, udah Iya, bagus, bener-bener. pakai parfum bau wangi, matahari gitu ya. bau matahari. Itu yang kayak kesel banget. Terus jadi masuk kelas apa? Kan Iya. kayak mana kelasnya kan. Jadi ya gimana ya? Iya. Oh, nggak ngerasa panas di jalan kalau ribet gitu enggak kan? Enggak ngeri. Tapi Tapi kan udah biasa gitu. sebenarnya ribet pakai jaket tuh kalau misal berangkat kuliah. Karena berangkat pakai, ntar kalau masuk kelas dilepas. Terus nyopotnya itu ribet sebenarnya. Cuma ya gimana? Kita menghindari bau matahari juga. Ngerti kan bau matahari Iya, baunya. bau gitu. Kayak enakan jauh. Kamu gimana sih? Kalau aku kalau dari style itu aku sebenarnya nggak ada spesifik cewek bumi cewek itu ya udah yang ada di lemari gitu kan ya gaunis kemeja gitu tapi aku ada wishlist tuh abis pengen bikin capsule wardrobe Gimana tuh? karena capsule wardrobe biasanya memaksimalkan potongan-potongan baju yang ada biar di mix and Iya, mix mix and and match sorry mix and match tuh nggak kelihatan pakai baju itu aja gitu jadi kan itu enggak yang jadi beli terus tapi kita ada referensi terus buat pakai baju biar kelihatan beda gitu karena aku ada tuh beberapa baju sama kerudung saya yang nggak cocok warnanya satu sama lain jadi nggak bisa dipakai tuh pakai misalnya pakai baju ini tapi kerudung itu tuh nggak cocok gitu jadi sampai sekarang nganggur aja tuh maksudnya sih Iya. Tapi kan sekarang ya yang kita tahu gitu ya. Outfit sekarang tuh emang nabrak gak sih? Soalnya iya kan roknya tuh warna putih, bajunya warna merah, kerudungnya misalkan warna nude gitu itu nabrak kan ya. Tapi cocok-cocok aja sih kalau sekarang kayak biru ke kuning tuh cocok-cocok aja. Ini kita pede. iya yang penting pede aku nggak pede Oh. soalnya Iya, sama. Dan walaupun kadang ada selain aja pede, kadang aku juga ngeliat orang ya di sekitar kita ya kayak make baju gitu. Kenapa sih sedunia ini makainya warna krem, warna coklat itu kenapa sih? Kerudung tuh gak itu tuh gitu. Ada yang warna apa? Brown sugar, terus Banyak cocoa, ya? terus banyak banget. Ya udah intinya coklat gitu kan kerudungnya, tapi nggak suka. Teman-teman coklat gitu ya. Nabrak terus tiba-tiba coklat sama biru. Kayak apa gitu loh. iya disclaimer dia paling benci banget sama Nggak biru suka. coklat gak tau Oh kenapa gitu. di mata aku tuh cantik-cantik aja gitu ya mas selera lah masing-masing Karena kan contohnya aku nih, aku lihat inspirasi outfit juga kan. Ternyata biar bukan caper sih, apa ya? Iya sih caper sih. Enggak. Biar orang lihat aku juga nyaman. Terus aku yang makainya juga merasa nyaman kayak gitu. Nah kan ada istilah tuh dress well ya. iya guys Nah kalian nerapin nggak sih? Itu kalau misalnya di acara-acara, misalkan jangan jauh-jauh deh kayak kita ketemu teman-teman nih. Ya meskipun acaranya non formal gitu, kan hidup minimalis itu tetap berpakaian ya, berpakaian Iya, baik. berpakaian. Iya, berpakaian baik gitu. Kalian Pakaian. nerapin nggak dress well? Enggak, sebenarnya menurut kamu dress well itu apa sih artinya? kalau menurut aku dress well itu nggak harus pakai yang bagus ya. Ya pasti bagus itu relatif ya selera Iya. orang beda-beda. Tapi yang penting itu kalau misalnya menghadiri acara yang berdress code ya dia sesuai dress code itu menurut aku sudah dress well yang penting sesuai dress code. Terus rapi itu dalam artian bukan soal warna aja ya misalnya kusut ataupun apa ya yang nggak rapi aja gitu kan nggak enak dilihatnya. Iya. Terus wangi atau seenggaknya nggak bau gitu nggak bau apa ataupun bau badan gitu ya Bau jadi matahari gitu ya. ya jadi menurut aku dress well itu ya itu kayak yang penting Berpenampilan baik. ya baik nyaman di diri sendiri nyaman di orang lain juga gitu. Kamu Kalau aku garis besarnya rapi sih. Rapi. Dalam segi apapun, entah selikaannya rapi atau kerudungannya rapi gitu ya. Itu terus warnanya juga rapi itu sih. Tapi Yang penting apa ya kayak saya sangat tidak mentoleransi gitu ya. Dia mengakui dirinya sudah dress well, tapi warnanya nabrak. oh iya. Itu sangat tidak toleran sama itu. Aku bener-bener kayak apaan sih begini lo gak nyambung warnanya. Tapi Tiba roknya kuning, bajunya pink gitu kan kayak ini lo nyambung gak nyambung. Nyambung dari mana? kan emang ini penganut yang itu loh yang pakaian dianggut kan Iya, ada tren yang- juga. Iya Kayak semua itu jangan- aku risih banget sama itu lo serius. Beda-beda ya ternyata inspirasi outfit orang-orang ini. Kalau mungkin Rindi ini ya, Rindi tuh lebih sering dia pakai baju nabrak dari kerudung sampai rok.
kerudungnya Emang harus apa. berapa warna sih? Nah, kan sebenarnya aku nggak tahu standar itu karena menurut aku yang penting nyaman aja dan nggak mengganggu orang lain. Tapi ini terganggu ya jadinya. Iya sih ya, kan beda-beda ya perspektif orang ya. Kalau perspektif aku ya begitu, mengganggu gitu loh, beda warna tuh. Kalau aku ya mentok 2 warna. Mentok 2 warna. Mentok 2 warna. Hasil tuh beda ya kan? Kalau 3 warna misalkan hitam, ini kan 2 warna nih, itu masih oke-oke aja ya. Kalau misalnya 2 warnanya itu warna-warna hidup, terus warna-warna ngejreng gitu. Warna hidup selagi warnanya nggak nyakitin mata, kayak misal warna ini pink ini Iya. sama biru ini, sakit mata nggak kalau digabung? Sakit mata. Meskipun 2 warna tapi sakit mata gitu lihatnya. Kalau misal ada yang memakai rok motif, misal kemeja sama kerudungnya jangan motif. Oh iya, Gitu, bukan berarti rok motif polos terus kerudungnya motif lagi tuh kan capek. tolong ya gitu loh. Oke. Tapi itu tahu yang sering disalahartikan sama penganut minimalis baru-baru ini. Iya. Bahwa orang-orang warna-warna itu misalnya ya itu tadi yang misalnya minimalis itu harus monokrom atau 2 warna gitu. Iya. Padahal ya itu kan tergantung perspektif masing-masing ya. Tapi ada beberapa sumber ilmiah banget ya kalau sumber tuh intinya minimalis tuh ya udah pakai yang ada gitu. Jadi nggak perlu harus menyesuaikan warna. Kalau misalnya ada tuh pakai baju yang warnanya menurut kita gonjreng gitu ya. Tapi ya karena emang itu pakaian dia dan tidak menambah barang baru di lemari dia, itu termasuk minimalis. Tapi minimalis yang sekarang itu kan menghindari yang motif-motif gitu kan. Iya. Karena motif-motif sekarang ya, baju-baju sekarang tuh kan nggak lebay gitu ya, nggak kayak ya sorry yang kalau itu kan gerakan Kenapa harus tutupin sih? Gitu. Iya, bahaya gitu ya, bahaya. Ya tadi aku udah nyepil lagi, maaf ya, singgung, mohon maaf. Ya kan selera orang beda Iya ya sih. Balik ke Kan ngomong ke selera ya, tentang selera. Nah kan ada juga tuh yang hidup minimalis itu, ada sih salah satu influencer yang memang menerapkan, dan dia tuh bahkan satu rumah sampai pakaiannya itu warnanya warna bumi. Iya sih, gak bener gak sih warnanya kayak warna nude gitu. Masa ada dihujat juga kan. Bahkan di bio Instagram itu kayak light minimalis lifestyle. kayak gitu, minimalis style gitu. Ya itu Gitu. Ya, itu kan. Nah tapi makin kesini makin dihujat karena anak-anaknya itu tidak dikenalkan sama warna-warna lain gitu. Bahkan membedakan antara warna oranye sama warna kuning aja itu anaknya bingung. Karena memang itu ya. tahu kan? Iya tahu. Karena seisi rumahnya itu warnanya nude. Ya nggak mau, kan biasanya anak-anak kecil itu warnanya yang menyala, Iya. yang mencolok kan kayak merah, hijau, kuningnya yang mencolok, tapi dia nggak mau gitu ya. Benar. Jadinya mau pakainya. Sebenarnya itu kebutuhan anak sih, kayak Iya. itu kebutuhan buat tumbuh kembang anak juga. Benar. Maksudnya ini loh, apa sih namanya, kayak warna gitu kan. Itu buat stimulasi anak gitu. Jadi Itu kan kita hidup minimalis juga kan, kita harus tahu aturan ya. Maksudnya jangan mematok ke satu warna itu aja gitu, atau tone warna itu jadi bundar gitu, jangan gitu ya. Hidup minimalis itu kembali lagi ke masing-masing ya. Minimalis itu kan artinya mengurangi dan sekarang kan beda lagi gitu. ya, memaksimalkan yang ada, mengurangi dan memaksimalkan yang ada. Tapi ya itu, minimalis itu jangan disalahartikan kayak sekarang itu harus apa-apa harus satu warna, terus warnanya warna elegan, tau gak ya? Iya. Nih kalian kalau misalnya mau jadi independent woman, kalian harus memakai baju yang berwarna marun dan hitam biar kelihatan elegan. Itu stop, jangan mikiran kayak gitu. Itu balik lagi ke diri kita ya, balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya minimalis itu ya memaksimalkan yang ada gitu. Iya. Karena minimalis itu kan bukan soal tentang warna aja ya. Iya. Mungkin kalau diterapkan di soal warna itu masuk ke misalnya tadi 2 warna aja, ataupun misalnya di dekorasi rumah temboknya warna minimalis, pakai warna-warna yang emang itu tuh biasa dipakai buat minimalis lifestyle gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari tidak semua bisa disamaratakan itu sih. Tetap aja harus ada, misalnya kayak tadi kebutuhan anak kan warnanya warna-warni yang Iya. mencolok ya, pakai yang itu. Malah
kalau misalnya pakai satu warna itu semua kayak malah menyalahi aturan minimalis. Bisa sih, bisa kayak anaknya dibikin Ruangan khusus gitu. juga, maksudnya dibikin style kayak ibunya yang misal suka bumi-bumi gitu. Iya. Bisa, cuma di beberapa momen aja, jangan semua kehidupan dia terus warnanya itu aja Nah, ini kan gitu. sampai dibawa ke kehidupan, maksudnya kayak kemana-mana pun, sampai jalan pun ya, keluar pun ya tetap menggunakan tone warna itu. Makanya sekarang tuh minimalis itu disalahartikan kayak gitu. Dipersempit gitu ya. Iya. Warnanya. Fun fact ya, Warna gitu. di aku pribadi tuh nggak suka rumah yang catnya ada abu-abu sama hitam. Ini dong. Padahal ini minimalis ya, maksudnya kalau kalangan orang atau mungkin arsitektur bilangnya ini minimalis karena warnanya apa ya, dasar gitu kan. Iya. Dasar. Tapi aku nggak suka karena lebih kelihatan gelap ruangannya, lebih kelihatan gerah dan lebih kelihatan sempit. Ini banget. Iya makanya Warnanya. Iya. kalau rumah itu sih, terus nggak suka warna yang mencolok, itu juga nggak suka. Rumahku hijau dan Ya itu itu full green screen ya ibu, mohon maaf, itu dari depan ujung sampai ujung belakang juga hijau semua. Itu saya sakit mata sedikit. Bisa kali zoom di laut sama paus. tapi udah dicat kok, udah jadi putih sekarang. Aman. Oh udah. Aman. Nah, kita balik lagi ke minimalis ya. Ada kendala gak sih kalian nerapin hidup minimalis? Aku ada. Apa? Aku di kehidupan keluargaku terbilang yang paling ribet. Kamu? Hmm. Kok bisa? Karena seperti yang kalian tahu, saya tidak ribet ya di sini, tapi saya Di rumah ini. sangat ribet di rumah itu ternyata. Kok bisa? Nggak tahu dari mananya juga nggak tahu, mungkin karena kalau misal kita keluar terus kita mau prepare barang atau baju apa aja yang perlu, aku selalu melebihin satu baju buat jaga-jaga, kan kita nggak tahu ya bakal ada apa. Iya, iya. Misal tiba-tiba basah atau tiba-tiba kena lumpur, Di luar rencana. iya gitu kan, selalu melebihin satu baju dan itu dibilang ribet. Terus kayak ngebawa power bank, cas itu kan ada dua, berarti cas power bank sama cas handphone. Dibilang ribet, terus harus gimana ya nggak ribet? Padahal udah kayak gitu kan. Udah begitu. Dan ternyata aku ngeliat mbakku sendiri, Lebih ribet. enggak, mbakku sendiri itu barangnya itu sangat minim. Bahkan dia nggak punya banyak barang daripada Tapi kepake semua. kepake semua, dan itu Sangat menerapkan konsep minimalis. minimalis banget. Pergi gitu ya, pergi 3 hari dia bawa atasan 2, celananya 3, sama kerudungnya dia yang dibanyakin. Jadi atasan 2 itu sama bawahan itu bisa di mix and match dengan baik dan benar gitu sama Oke. dia. Kalau aku nggak bisa, kalau bajunya ini berarti gandengannya ini, nggak bisa. Oh, Kalau nggak gandengannya bisa. harus lain itu nggak bisa, kecuali yang warna hitam gini kan, warna hitam kan bisa digandengin sama apa aja. Kalau satu baju yang berwarna gitu digandengin sama yang lain nggak bisa. Kadang aku ngeliat kakakku pakai baju batik, misal batiknya warna hitam putih, tiba-tiba roknya biru dongker, nyambung nggak? Enggak. Iya kan? Tapi dia berusaha menutupi ketidaknyambungan itu dengan kerudungnya biru dongker. Jadi kalau dilihat ya dua udah. warna ya, tetap Biru dua dongker. warna. Oh iya iya. 3 sih, kan batiknya hitam putih. Oh iya, hitam putih dongker ya. Iya. Masuk aja sih. Iya tapi kata nyambung. Aneh gitu loh. Tapi dia ya udah sih, pede juga. Oke, kamu? Kalau aku ya balik lagi ke tadi ya, karena aku masih sedikit impulsif buying barang-barang lucu. Tapi sekarang masih berusaha ya buat jangan gitu ya. Terus sama itu tadi menyimpan barang-barang sebenarnya itu kan ya udah buang aja. Itu kan itu ya konsep minimalis kayak di buku yang penulis orang Jepang itu kan tujuan minimalis lifestyle itu supaya kita tidak banyak pilihan, tidak stres dan tidak membuang energi gitu. Barang-barang yang tidak dipakai udah tidak usah ada di situ gitu. Tapi di rumah sendiri, orang tua sendiri, bagi mama ya, itu tipe yang apalagi perabotan itu tuh baskom tuh banyak, padahal belum tentu kepake semua, tapi ya jangan disimpan aja, nanti Iya, siapa semua tahu ibu-ibu begitu. nah Iya, itu semua ibu-ibu kayak siapa gitu. tahu dipakai gitu, siapa tahu dipakai banyak banget barang yang makanya kalau aku pulang tuh sekarang
karena itu bukan barang-barang aku, jadi ngerasa ini apa sih gitu, pengen singkirin aja tuh, pengen jangan, itu siapa tahu dipakai. Itu yang hambatan sih Jadi, dari minimalis. buat kedepannya kali ibu kamu mikirnya kayak gitu. Iya, pasti mikirnya kayak gitu. Semua ibu-ibu sih. Iya, jadi kayak susah untuk meminimalisir barang di rumah gitu. Dan kemungkinan besar kita bakal mengalami fase itu. Iya, kayaknya kayak gitu ya. Tapi ya itu Tapi kayak buat namanya. sekarang aja ya kita gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah ya kita sudah sedikit membahas tentang hidup minimalis ala Rindi dan Faidona gitu. Ya cukup sampai sini saja ya program podcast Kepo. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.